Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel BK Smanet Smart. Salam BK. Pada hari ini kita sedang melaksanakan proses pembelajaran daring dalam rangka kegiatan MPLS atau masa orientasi bagi siswa baru di sekolah kita. Sebelum saya menyampaikan beberapa materi dalam kegiatan ini, baiklah saya perkenalkan diri saya dulu. Hai guys, sudah kenalkan dengan Bapak? Oke, hari ini kita akan mencoba membahas bagaimana trik-trik kita untuk mampu berkembang menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang mampu mengambil keputusan dan menentukan keputusan di dalam mengembangkan diri, di dalam mempersiapkan diri untuk masa depan dalam dunia karir dan dunia pendidikan. Anda harus menjadi diri sendiri. Bakat Anda harus berkembang. Gimana caranya? Oke, yuk kita lihat beberapa slide berikut ini. Yuk, dari slide yang Bapak tampilkan ini kita fokus kepada apa yang sedang dilakukan oleh orang banyak. Pada dasarnya, semua orang memiliki tujuan yang sama, yaitu kesuksesan di dalam hidupnya. Dan harus ingat, tidak semua orang yang bisa sukses. Hanya beberapa orang atau sebagian kecil yang mampu sampai kepada titik tujuan kehidupannya. Artinya, setiap kita harus mampu berkompetisi, harus mampu mempersiapkan diri dengan baik agar kita dapat mencapai tujuan dalam kehidupan kita. Semuanya itu tergantung di tangan kita. Sukses itu terletak di tangan Anda. Bagaimana Anda berlaku, bersikap, berbuat di dalam kehidupan Anda. Biasanya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang yang sukses. Baik sukses dalam belajar, sukses di dalam berkarir, sukses di dalam berbisnis dan sebagainya. Ya. Orang-orang sukses biasanya melihat ke atas, artinya melihat kepada orang-orang yang sudah berhasil di dalam kehidupannya. Orang yang sudah mampu mandiri, orang yang sudah mengalami kemajuan-kemajuan baik dalam proses pendidikan, di dalam berkarya, di dalam berkarir, dan sebagainya. Keberhasilan kita bisa banyak belajar dari orang-orang yang sukses, orang-orang yang sudah terdahulu, sehingga kita dapat menimba pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang sudah berhasil. Artinya, kita bisa belajar dari pengalaman orang yang sudah berhasil terlebih dahulu dari kita. Apa saja yang bisa dapat kita lakukan untuk mengikuti jejak-jejak orang yang sudah sukses tersebut? Kita harus mampu melakukan inovasi. Kita harus mampu melakukan inovasi terhadap pribadi kita di dalam kehidupan kita, baik di dalam proses belajar, baik di dalam dunia kerja, ya, dan dalam bentuk bisnis apapun lainnya. Semuanya kita harus mampu melakukan inovasi. Kita harus mampu keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah terbelenggu, yang sudah terpatri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mampu merubah itu. Bagaimana cara merubahnya? Ayo kita lakukan perubahan. Ya, perubahan. Perubahan yang di sini harus kita lakukan. Skill pertamanya adalah mindset, pola pikir kita. Pola pikir kita yang selama ini tidak membuat kita kreatif, pola pikir selama ini membuat kita pasif, pola pikir selama ini membuat kita tidak menginginkan suatu perubahan dan kemajuan dalam kehidupan kita. Itu semua harus kita tinggalkan, kita ganti. Seandainya pola pikir itu bisa dibeli, mungkin kita akan lakukan hal seperti itu. Kita cepat harus melakukan perubahan di dalam pola pikir kita, ya. Pertama sekali diantaranya itu adalah kita harus menanamkan konsep keberhasilan itu di dalam diri kita.
Sukses dari awal itu tertanam di dalam pikiran Anda. Ya. Kalau pikiran Anda positif, akan memberikan hasil yang positif. Pikiran Anda negatif, akan menghasilkan hal yang negatif. Contohnya, kalau Anda ingin pasrah, biarlah saya tidak ingin maju, tidak ingin perubahan, maka respon otak kita itu akan memberikan perintah-perintah kepada unsur tubuh kita yang lainnya supaya kita malas belajar, tidak bergairah, tidak pesimis, dan lain-lainnya. Nah, itu mindset kita kalau tertanam hal yang negatif. Tetapi sebaliknya, ketika pikiran kita itu menjadi positif, seperti saya ingin jadi juara kelas, saya ingin mampu tamat dengan hasil belajar yang terbaik, maka aktivitas kita itu akan terwarnai juga dengan bentuk sikap rajin, kreatif, semangat bersaing, optimis, dan itu terlahir dari mindset, pola pikiran kita. Bila sesuatu berawal dari negative thinking, maka outnya pun akan gagal dan jelek. Tapi bila sesuatu berangkat dari positive thinking, maka outputnya adalah keberhasilan. Ya, jadi pola pikir kita sangat menentukan kreativitas tubuh kita, sehingga akan terjadi reformasi, perubahan-perubahan yang berarti di dalam tingkah laku, di dalam bersikap, di dalam bertindak, dan di dalam mengambil keputusan. Kuncinya bagi orang-orang yang ingin sukses itu ada 3 hal yang terjadi dalam dirinya. Ya, ada 3 hal yang bekerja di dalam dirinya. Ya, sukses adalah hasil dari perpaduan kerja otak, kerja hati, dan kerja keras. Kerja otak adalah kita harus mampu selalu berpikir, membuat terobosan-terobosan, membuat inovasi-inovasi setiap kegiatan-kegiatan yang kita hadapi. Mulai dari merancang, membuat konsep masa depan, dan lainnya. Itu semua kerja otak. Yang kita lakukan dalam aktivitas kita sehari-hari. Jadi hati harus mampu memberikan kenyamanan bagi otak juga, sehingga perpaduan dua ini akan menimbulkan rasa nyaman dan senang di dalam melakukan kegiatan-kegiatan kita. Dan yang paling penting yang ketiganya adalah setiap apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin capai dengan baik harus melalui kerja keras. Tidak ada hasil yang instan, tidak ada hasil yang baik tanpa ada kerja keras. Jadi perpaduan kerja otak, kerja hati, kerja keras, Anda akan menjadi orang sukses. Sebagai perbandingan, yuk kita lihat tabel di sebelah ini, ya. Bagaimana prestasi orang sukses, ya. Kita bisa melihat dari kemampuan, kemauan, dan prestasi yang dicapai oleh setiap orang. Biasanya, kalau orang yang memiliki kemampuan baik, tetapi kemauannya rendah, secara prestasi dia tidak akan sukses. Dan apabila orang itu memiliki kemampuannya rendah, kemauannya tinggi, orang seperti ini akan bisa sukses. Karena berikutnya, apabila orang kemampuannya rendah, keinginan dan kemauannya sangat tinggi sekali, orang ini bisa sukses sekali. Dan yang paling hebat itu adalah orang yang punya kemampuan yang tinggi, kemauannya super tinggi. Dan orang ini akan menjadi orang yang sangat sukses sekali. Dan sangat berbanding terbalik dengan hal yang berikut ini.
yaitu apabila orang tersebut memiliki kemampuan yang rendah, kemauannya juga rendah, ini orang mau jadi apa? Kita sudah bisa membayangkan orang seperti ini akan banyak mengalami persoalan-persoalan dan kegagalan-kegagalan dalam hidupnya. Ya, mungkin dari paparan yang saya sampaikan tadi, semoga akan menjadi inspirasi baru di dalam kehidupan Anda dalam menapak dunia pendidikan di SMA 4 ini. Salam sukses dari saya. Semoga sukses buat Anda. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.